Chapter 131 Bertemu Tetua. Pertama, kelompok Lin Yan pergi ke arena besar yang menjadi tempat penyisihan berada. Ketika mencapai tempat itu, terlihat banyak murid yang ikut mendaftar juga. Lin Yan mengaktifkan mata raja miliknya dan melihat semua peserta yang saat ini sedang mendatar. Banyak dari mereka yang kuat yang membuatnya sedikit bersemangat. Keempatnya pun mengikuti antrian di salah satu tempat pendaftaran khusus untuk tingkat alam roh. Sungguh banyak murid yang mendaftar, ucap Lin Yan dengan senyum kecil. Tentu saja akan banyak karena ini adalah kompetisi yang ditunggu setiap 5 tahun sekali. Para murid-murid yang kebetulan memiliki kultivasi dan waktu yang tepat masuk ke Sekte Naga Langit, tidak akan melewatkan kesempatan ini, ucap Gu Yuena. Apa kau yakin melawan para kultivator tingkat alam roh ini, Yaner? Tanya Huan Kai. Aku belum tahu kalau tidak mencoba, balas Lin Yan sambil melirik ke arah tertentu dan menemukan satu murid yang memiliki kultivasi tingkat alam roh tahap ke-9. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan pedang besar di punggungnya. Saat Lin Yan meliriknya, ia pun menoleh karena ia tidak berada di dalam barisan. Ia telah mendaftar lebih dulu. Siapa? Batin pemuda itu karena merasakan ada binatang buas yang akan menyergapnya. Lapun melihat semua murid tetapi tidak melihat ke arah Lin Yan. La bingung sejenak dan langsung mengabaikan perasaan aneh beberapa saat lalu. Lapun langsung pergi dari tempat itu untuk menunggu penyisihan yang akan dilaksanakan dalam waktu 2 hari kemudian. Oh, dia bahkan menyadarinya. Batin Lin Yan dan tahu bahwa kultivator tersebut termasuk dalam kategori tingkat tinggi di antara tingkat kultivasi yang sama. Hanya dengan satu murid itu, Lin Yan semakin bersemangat karena pasti murid-murid dari sekte lainnya pasti ada yang setara dengan murid tersebut atau bahkan lebih kuat. Dalam waktu hampir 15 menit, akhirnya giliran Lin Yan lah yang mendaftar. Nama. Tetua yang menjaga tempat pendaftaran pun bertanya dengan nada acuh tak acuh. Lin Yan. Kerutan muncul di wajah tetua tersebut dan menatap Lin Yan dari atas ke bawah. Ia tentu sudah mendengar Mama Lin Yan dari waktu ke waktu dari beberapa tetua lainnya. Anak ini sudah mencapai tingkat alam roh tahap ke-6. Sungguh tidak terduga. Batin tetua tersebut dan langsung mencatat nama Lin Yan serta memberinya sebuah token berwarna perunggu. Nomor 4 Grup 8. Lin Yan menerima token perunggu dan mengangguk lalu pergi ke samping. Lah hanya bisa berdoa agar Huan Kai, Gu Yuena dan Gu Yin tidak satu blok dengannya. Tidak lama kemudian, Huan Kai pun selesai mendaftar karena ia berada di belakang Lin Yan. Apakah kita akan bertemu di penyisihan? Aku berada di grup 8. Ucap Lin Yan. Tidak. Aku berada di grup 7. Huan Kai menunjukkan tokennya yang memiliki nomor 19. Lin Yan pun menghela nafas karena jika mereka bertemu, sudah pasti hanya satu yang akan menjadi peserta kompetisi antar sekte. Setelah itu, Gu Yuena juga selesai mendaftar dan berada di grup pertama. Lin Yan langsung membuat spekulasi bahwa token yang diambil oleh tetua tersebut dari dalam wadah pastilah acak. Kemudian, Gu Yin juga telah selesai mendaftar. Aku berada di grup 8 nomor 39.
ucap Gu Yin dengan senyum yang membuat Lin Yan, Huan Kai dan Gu Yuena terdiam. Ada apa? Tanya Gu Yin penasaran. Huan Kai dan Gu Yuena tidak menjawab dan melihat ke arah Lin Yan. Kita berada di grup yang sama, ucap Lin Yan sambil menunjukkan token perunggu di tangannya dengan angka 4 yang tertulis di token. Benarkah? Mata Gu Yin berbinar karena satu grup dengan Lin Yan tidak sesuai dengan harapan mereka bertiga. Ketiganya hanya menggelengkan kepala mereka karena tidak bisa lagi berkata-kata dengan reaksi Gu Yin. Baiklah, ayo kita kembali. Aku akan memasak hidangan untuk kalian kali ini. Kita akan beristirahat selama 2 hari ini sebelum mengikuti penyisihan, ucap Lin Yan dan langsung berbalik dan berjalan ke arah kediamannya. Itu lebih baik. Tubuh juga membutuhkan istirahat sesekali. Huan Kai mengangguk setuju, begitu juga dengan Gu Yuena dan Gu Yin. Lalu keempatnya pun kembali ke kediaman mereka untuk bersantai selama 2 hari ini. Ketika hampir mencapai kediaman mereka, seseorang telah menunggu di tempat itu. Keempatnya terkejut dengan siapa yang telah menunggu di luar formasi yang Lin Yan ciptakan. Ketika mendekat, Lin Yan pun langsung bertanya, "Apa yang Anda inginkan?" Tetua pertama. Benar. Individu yang menunggu di luar formasi adalah tetua pertama. Telah menatap Lin Yan dengan seksama dan tidak bisa berkata-kata dengan tingkat kultivasi bocah bau yang ia kenal dengan jelas dan ia anggap sebagai pembawa sial. Sebelum aku bertanya tujuan utamaku, aku ingin bertanya tentang hal ini. Tetua pertama menunjuk ke arah penghalang yang tampak sangat biasa dan tipis. Itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh nenekku, jawab Lin Yan acuh tak acuh. Ketika mendengar kata nenek, wajah tetua pertama agak kaku. Ia langsung ingat tentang wanita tua mengerikan yang pernah menendangnya dengan parah. Tetua pertama menghela nafas lalu langsung bertanyalah tentang tujuan utamanya karena tampaknya Lin Yan sama sekali tidak ingin mengundangnya masuk ke dalam kediamannya. Ini tentang bisnismu dengan asosiasi alkemis. Master Sekte ingin mengambil beberapa senjata juga darimu. Walaupun asosiasi alkemis menyembunyikannya, itu tidak akan bisa lepas dari telinga kami dan juga untuk keluarga kerajaan. Maaf, tidak ada senjata yang tersisa karena semuanya telah dibeli oleh asosiasi alkemis. Lin Yan membalas dengan nada datar yang membuat amarah tetua pertama naik sedikit. Baik. Master Sekte berpesan bahwa ketika kau mengatakan itu, ia memintamu untuk datang ke tempatnya untuk membahas sesuatu. Tambah tetua pertama. Lin Yan menatap tetua pertama dengan tatapan kosong karena selama ini, ia hanya melihat bahwa tugas tetua pertama adalah sebagai ajudan pengantar pesan atau pengirim barang bagi Master Sekte Naga Langit. Tolong sampaikan pesanku kepada Master Sekte bahwa kita pasti akan bertemu ketika kompetisi antar sekte sudah dimulai. Gu Yuena dan Gu Yin tercengang dengan jawaban Lin Yan karena tidak menyangka akan menolak begitu saja. Dan kata-kata Lin Yan sebelumnya terlihat seperti Lin Yan menyuruh Master Sekte Naga Langit menunggunya ketika ia bebas. Wajah tetua pertama muram seketika. Ia ingin meledak marah tetapi ketika mengingat tentang Lin Ming dan Lin Si, ia menekan amarahnya sebisa mungkin. Tanpa berbicara,
Tetua pertama pun menghilang dari tempat itu karena kehilangan wajah di depan Gu Yuena dan Gu Yin serta tidak berani mencoba menyeret Lin Yan. La tampak seperti seorang pengecut saat ini hanya karena ketakutannya dengan kakek dan nenek Lin Yan. Gu Yuena dan Gu Yin membuka tutup mulut mereka beberapa kali karena tidak tahu harus merespon seperti apa. Sementara Huan Kai hanya menatap itu datar. Semenjak ia bertemu dengan Master Sekte Naga Langit bersama Lin Yan, ia sangat paham bahwa semua ahli Sekte Naga Langit sangat takut dengan kakek dan nenek mereka. Tentu saja Huan Kai akan menganggap Lin Ming dan Lin Si sebagai kakek dan neneknya juga. Ayo. Lin Yan tidak peduli sama sekali tentang apakah Master Sekte Naga Langit marah padanya atau tidak. Kali ini, ia sudah memiliki pendukung kuat yang kemungkinan besar akan membantunya ketika kesulitan, yaitu Asosiasi Alkemis. Chapter 132 Babak Penyisihan. Dalam 2 hari, Lin Yan, Huan Kai, Gu Yuena dan Gu Yin bersantai untuk menunggu waktu hari penyisihan kompetisi diadakan. 2 hari kemudian, terlihat arena sangat penuh diisi oleh banyak murid yang masuk ke bangku penonton untuk melihat penyisihan yang akan diadakan. Karena besarnya arena, 8 grup akan bertanding bersamaan. Dari informasi yang telah beredar, kompetisi kali ini hanya mengkhususkan dalam pertarungan individu yang membuat penyisihan juga diadakan seperti itu. Tidak seperti 5 tahun yang lewat, kompetisi dilakukan secara berkelompok dan grup. Setiap periode kompetisi, cara pertandingan selalu berbeda. Serta, kali ini kompetisi sedikit istimewa karena bahkan sesama murid dari sekte yang sama akan bertemu di pertarungan walaupun kecil kemungkinan karena pengaturan yang telah dibuat oleh seluruh sekte. Saat ini, terlihat semua peserta yang sedang berkumpul di pinggiran arena. Semuanya kini berada di grup masing-masing tidak terkecuali untuk Lin Yan, Huan Kai, Gu Yuena dan Gu Yin. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Huan Kai dan Gu Yuena, Lin Yan dan Gu Yin pun pergi ke grup 8 tempat mereka mengikuti penyisihan. Tentu saja hal itu membuat Gu Yin tersenyum sepanjang waktu karena bisa berduaan dengan pujaan hatinya walaupun berada di depan umum. Setelah masuk ke dalam grup, Lin Yan memerhatikan semua murid yang ikut penyisihan. Tidak ada tingkat alam roh tahap ke-9. Hanya ada beberapa murid tingkat alam roh tahap ke-8. Namun, mereka semua kuat. Batin Lin Yan La tentu akan bersemangat melawan murid lainnya yang kuat. La tentu tidak gentar walaupun musuhnya memiliki kultivasi 2 tahap di atasnya. Semua murid lainnya juga melihat semua murid lainnya karena semua yang ada di dalam satu grup tentu saja adalah saingan. Hanya ada 8 grup dan peserta terakhir yang tersisa akan ikut dalam kompetisi antar sekte sebagai peserta utama. Perhatian! Suara seseorang terdengar di tengah arena yang kini dibagi menjadi 16 tempat yang berbeda. Karena luasnya arena, setiap tempat pertarungan yang dibuat juga lumayan luas. 8 untuk murid tingkat alam roh dan 8 lagi untuk murid tingkat alam bumi. Sebelumnya pun, Lin Yan sudah melihat ke tempat yang jauh bahwa para murid tingkat alam bumi tidak sebanyak tingkat alam roh. La juga melihat bahwa Li Han dan Long Hua berada di tempat penyisihan.
Semua perhatian murid kini tertuju pada tetua yang berada di tengah arena. Karena tetua tersebut menggunakan ki untuk berbicara, itu membuat suaranya menjadi kuat. Tetua kedua. Batin semua murid di tempat itu saat melihat sosok pria parubaya yang tampak sangat bijaksana dengan wajah sedikit dingin. Ia menggunakan pakaian khusus tetua Sekte Naga Langit namun dengan warna yang berbeda karena statusnya sebagai salah satu dari 3 tetua utama. Pertama-tama, aku akan memberikan tujuan dari diadakannya kompetisi ini. Tetua kedua berbicara panjang kali lebar yang membuat banyak murid bersemangat sementara Lin Yan tidak peduli sama sekali karena itu terdengar seperti cuci otak di telinganya agar para murid setia kepada Sekte Naga Langit. Setelah berbicara sedikit, tetua kedua pun melanjutkan. Sekte Naga Langit sengaja membuat babak penyisihan seperti ini agar murid-murid yang tidak terkenal dan memiliki bakat mampu untuk ikut menjadi peserta kompetisi. Ini adalah peraturan yang dibuat oleh sekte agar semua murid memiliki kesempatan untuk menjadi peserta mewakili Sekte Naga Langit. Aku tidak akan banyak berbicara. Hanya satu hal yang akan aku sampaikan. Semoga berhasil. Para murid yang mendengar itu pun memiliki semangat juang yang semakin tinggi. Mereka merasa bahwa itu adalah motivasi untuk mereka maju lebih jauh lagi. Tidak lama kemudian, di setiap tempat pertandingan grup, seorang tetua munculan untuk menjadi seorang wasit. Aku tidak akan membuang waktu. Pertandingan pertama akan dimulai. Nomor 1 melawan nomor 2. Teriak tetua yang berada di arena grup 8. Ia pun mengeluarkan sebuah papan yang memiliki tiang kaki untuk mencatat peserta yang menang dan maju ke babak selanjutnya. Tampaknya aku yang pertama. Seorang murid wanita perlahan naik ke panggung dengan senyum penuh percaya diri. Lalu seorang murid pria pun naik juga ke atas panggung. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama yaitu tingkat alam roh tahap ke-7. Lin Yan menatap kedua peserta dengan penuh minat karena tahu bahwa di babak selanjutnya, ia akan melawan salah satu dari mereka jika ia berhasil lolos juga. Mulai! Teriak tetua yang menjadi wasit. Kedua murid pun langsung bergerak ke arah lawan masing-masing. Keduanya langsung melancarkan serangan menggunakan pedang. Tring! 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 Pertarungan sengit terjadi antara kedua murid. Para penonton di bangku arena juga memilih pertandingan mana yang ingin mereka tonton karena ada 16 arena saat ini. Namun, kebanyakan para murid tentu menonton pertarungan murid tingkat alam bumi yang juga memiliki arena bertarung yang hampir 3 kali lipat daripada tempat pertarungan murid tingkat alam roh. Srak! Arregegegehak! Teriakan seorang wanita terdengar saat punggungnya ditebas oleh pedang. Luka itu lumayan dalam tetapi tidak akan membuat kultivator tingkat alam roh akan kehilangan nyawa. Pemenangnya peserta nomor 2. Teriak tetua setelah memutuskan untuk menghentikan pertarungan karena sangat terlihat murid wanita tersebut tidak akan mampu melawan lagi setelah bertarung selama hampir 3 menit. Beberapa murid kemudian membawa murid wanita tersebut untuk diobati. Tetua yang menjadi wasit tidak membuang waktu sama sekali dan langsung melanjutkan pertarungan berikutnya. Pertandingan selanjutnya adalah murid nomor 3 dan 4. Teriak tetua tersebut. Zep!
Seorang murid dengan tingkat alam roh tahap ke-7 melompat ke udara dengan cara yang elegan lalu mendarat dengan mulus di tengah arena. Sementara itu, Lin Yan dengan santainya berjalan ke arah arena. Semua peserta di grup 8 menatap Lin Yan dengan tidak puas karena terlihat terlalu santai. Mereka semua menghina Lin Yan dalam hati. Sebab, mereka melihat kultivasi Lin Yan dan hanya bisa mengutuknya karena mencoba membuat pertandingan selanjutnya mengkakdi lebih lama. Lin Yan tidak menyembunyikan kultivasinya sama sekali. La tidak perlu melakukan hal itu agar musuhnya tidak waspada padanya. Ketua yang menjadi wasit juga mengerut sedikit tetapi tidak berbicara sama sekali karena tidak ada peraturan menyuruh murid agar cepat masuk ke dalam arena. Ketika mencapai di depan murid tersebut yang menjadi lawannya, Lin Yan hanya menatapnya dengan datar tanpa rasa bersalah sama sekali karena berlama-lama hanya untuk masuk ke dalam arena. Hei pendek! Apa kau sengaja melakukan itu karena sudah tahu tidak mungkin menang? Tanya murid tersebut dengan nada dingin lalu melanjutkan. Lebih baik kau menyerah sebelum aku mematahkan salah satu tangan atau kakimu. Ancam murid tersebut. Gu Yin yang sedang melihat Lin Yan di tengah arena langsung memasang niat membunuh saat mendengar ancaman itu yang membuat semua murid di sekitarnya merasa heran. Lin Yan sama sekali tidak membalas. La hanya melihat ke arah tetua untuk menyatakan pertandingan dimulai. Murid yang menjadi lawan Lin Yan memasang wajah sangat marah ketika melihat respon Lin Yan. La telah memutuskan untuk memberi pelajaran serius. Sementara itu, tetua yang menjadi wasit tentu mengerti dan tidak membuang waktu. Pertandingan dimulai. Chapter 133. Babak penyisihan 2. Pertandingan dimulai. Saat kata-kata tetua itu jatuh, murid yang menjadi musuh Lin Yan langsung melesat ke arah Lin Yan sambil mengayunkan tinjunya dengan sedikit kekuatan untuk mengetes Lin Yan dan ingin membuat Lin Yan merasa putus asa ketika ia meningkatkan kekuatan nantinya. Terima ini! Teriak murid tersebut saat mencoba meninju wajah Lin Yan. Tap! Lin Yan langsung menangkap tinju itu dengan tangan kirinya. Ia merasa heran bahwa seorang murid mencoba melawannya dengan kekuatan setengah-setengah. Apa? Murid tersebut terkejut saat Lin Yan memblokir serangannya dengan mudah. Karena masih merasa itu hanya kebetulan, murid tersebut mencoba untuk menarik tinjunya tetapi ia tidak mampu yang membuatnya semakin terkejut. Ketika ia ingin berbicara sedikit, rasa sakit ia rasakan di perutnya. Buak! Tinju yang berasal dari tangan kanan Lin Yan langsung mengenai perut murid tersebut yang membuat murid tersebut tersedak. Murid tersebut membungkuk sedikit karena rasa sakit yang ia rasakan sangat berbeda dari selama ini yang pernah ia terima. Lin Yan di sisi lain tidak membuang waktu dan langsung memukul kembali kepala murid tersebut. Buak! Brak! Kepala murid tersebut tenggelam ke dalam lantai arena dan langsung pingsan. Para murid yang berada di grup 8 tercengang melihat apa yang sedang terjadi. Mereka tidak mengharapkan bahwa murid tersebut akan kalah hanya dengan 2 pukulan belaka. Tetapi, semua murid membuat spekulasi tentang murid yang kalah tersebut terlalu menganggap sepele Lin Yan dengan cara menggunakan sedikit kekuatan yang berakhir pada kekalahan. Peserta nomor 4 menang. Teriak tetua setelah tersadar dari lamunannya selama 2 detik. Gu Yin yang menatap itu,
memiliki bintang di matanya karena pujaan hatinya adalah yang terkuat di matanya. Rasakan itu karena kau menghina Lin Yanku. Gu Yin hampir saja berteriak seperti itu, namun itu menjadi teriakan dalam hati. Dia sungguh ceroboh. Dasar tolol. Dia mengira ini adalah sebuah permainan. Murid seperti itu tidak layak untuk menjadi seorang peserta. Cepat singkirkan idiot itu yang bahkan tidak mampu melawan murid tingkat alam roh tahap ke-6. Suara murid-murid di grup 8 terdengar riuh. Lin Yan keluar dari arena dengan santai seolah-olah tidak ada yang istimewa sama sekali. Lah kembali ke sisi Gu Yin dengan wajah datar seperti biasa. Itu sangat hebat. Seru Gu Yin walaupun suaranya tidak terlalu kuat. Lin Yan tersenyum mendengarnya lalu membalas. Jangan meremehkan lawan apapun ketika kau bertanding. Baiklah. Gu Yin menjawab dengan senyum manis di wajahnya yang membuat beberapa murid pria merasa mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Tentu saja level kecantikan Gu Yin tidak akan kalah dengan Gu Yuena walaupun terlihat Gu Yuena lebih mencolok sehingga terlihat lebih menarik. Dia adalah Dewi. Batin beberapa murid ketika melihat senyum menawan dari Gu Yin. Setelah itu, pertarungan terus berlanjut satu demi satu. Dan akhirnya, giliran Gu Yin pun telah tiba. Peserta nomor 39 dan 40 silahkan masuk. Mendengar itu, Gu Yin pun langsung berjalan dengan elegan ke arah arena setelah menatap Lin Yan dengan senyum sesaat. Lin Yan melihat ke arah peserta nomor 40. Ia adalah seorang pria biasa dengan tingkat kultivasi alam roh tahap ke-5. Dari semua pengaturan itu, sangat terlihat bahwa tidak ada murid yang melawan murid lainnya melebihi 2 tahap seolah-olah telah diatur oleh sekte. Ketika Gu Yin dan lawannya telah tiba, pria tersebut langsung berbicara. Menyerahlah, gadis. Kau bukan tandinganku. Gu Yin tidak membalas sama sekali dan mengeluarkan pedang kembar Qi. Bentuk pedang itu terlihat sangat indah dan sudah pasti para kultivator wanita akan sangat menyukainya. Namun, tentu saja Lin Yan sebelumnya telah meletakkan formasi agar pedang itu terlihat memiliki kualitas kelas 5 saja agar tidak menarik perhatian para kultivator tingkat tinggi. Bahkan mungkin Master Sekte Naga Langit tidak akan mengetahuinya jika tidak memeriksanya dengan cermat. Tampaknya kau tidak mau menyerah, ucap pria tersebut. Pertandingan dimulai. Zep. Gu Yin pun langsung menyerang sekuat tenaga karena lawannya memang lebih kuat dari dirinya sendiri. Ia tidak akan ceroboh melawan musuh seperti itu karena ia juga tidak ingin Lin Yan kecewa kepadanya jika kalah dalam babak pertama. Huan Kai dan Gu Yuena yang berada di tempat lain pun melihat ke arah pertarungan yang dilakukan oleh Gu Yin. Tring, tring, tring. Benturan pedang terus-menerus terdengar. Permainan pedang milik Gu Yin memang terlihat sangat hebat. Bahkan Lin Yan harus mengakuinya karena sudah pasti itu adalah teknik berpedang tingkat 6 yang berasal dari klan Gu. Sebagai keponakan dari patriark klan Gu, sudah pasti Gu Yin akan mendapatkan akses untuk mempelajari teknik tersebut. Dan juga karena terkait dengan bakat Gu Yin. Saat ini, terlihat Gu Yin yang sedikit dipojokkan karena perbedaan kultivasi. Namun,
Siapapun akan terkejut saat wanita yang memiliki tingkat kultivasi alam roh tahap ketiga mampu melawan dua tahap di atasnya hampir seimbang. Dasar sialan. Murid yang melawan Guyin pun semakin kesal karena hanya mampu menyudutkan Guyin tetapi tidak bisa mengalahkannya. Terang. Kedua pedang berbenturan kembali. Zep. Keduanya pun langsung menjaga jarak. Saat ini, Guyin memiliki sedikit luka sementara musuhnya tidak sama sekali. Namun, murid yang menjadi lawan Guyin memasang wajah serius ketika melihat pedangnya memiliki sedikit retakan. Jika ini berlangsung lebih lama, aku akan kalah karena kehilangan pedang. Jika begitu, murid tersebut mengubah raut wajahnya. Ki miliknya mengalir ke pedangnya dan membentuk elemen api. Pedang api. Melihat itu, Guyin tidak takut sama sekali. Lapun langsung mempersiapkan teknik untuk menghindar dan juga teknik untuk menyerang sekaligus. Tebasan Raja Api. Zep. Murid tersebut melesat dengan kecepatan tertingginya menuju Guyin sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Mata Guyin menjadi serius. Saat itu terjadi, ia pun membuat gerakan aneh dan uap biru keluar dari tubuhnya. Sraing. Murid tersebut melewati Guyin dalam sekejap dan dari bekas tebasannya terlihat lantai memiliki jejak garis panjang yang mengeluarkan api terus-menerus. Srak. Guyin yang menggunakan tekniknya untuk menghindar pun terkena sedikit tebasan. Terlihat di bahu kirinya ada jejak darah yang telah mengering karena terkena elemen api. Giliranku. Gumam Guyin dan langsung memutar tubuhnya sambil menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gaya pedang Gu. Pusaran salju. Sraing. Sraing. Guyin menebas sebanyak 2 kali di jarak beberapa meter dari musuhnya sekuat tenaga. Bintik-bintik putih terlihat di sekitar murid tersebut dalam jumlah yang sangat besar lalu berputar membentuk pusaran. Sraing. 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 Arregegegehah. Pusaran salju itu langsung menyayat-nyayat murid tersebut di semua tempat karena butiran salju tersebut seperti pisau kecil yang memiliki ukuran seperti semut yang tak terhitung jumlahnya. Teriakan murid tersebut membuat tetua yang menjadi wasit langsung bergerak. Zep. Tetua tersebut melambaikan tangannya ketika mencapai murid tersebut dan pusaran salju pun menghilang. Bluk. Murid tersebut terjatuh ke permukaan lantai arena dengan banyak luka di semua bagian tubuhnya. Jika tetua tidak menghentikan teknik Guyin, bisa dipastikan bahwa murid tersebut pastilah tewas. Chapter 134. Babak penyisihan 3. Pemenangnya adalah peserta nomor 39. Teriak tetua tersebut tidak terlalu kuat. Semua murid yang berada di grup 8 terkejut dengan pergantian peristiwa. Mereka sekali lagi terkejut bahwa ada murid dengan tingkat kultivasi alam roh tahap ketiga mampu mengalahkan musuh 2 tahap darinya. Banyak murid pria yang memiliki mata berbinar ketika melihat Guyin karena wanita seperti itu tentu saja akan menarik minat siapa saja. Selain cantik, kultivasi tinggi di usia muda, kekuatan bertarungnya pun sangatlah tinggi. Gu Yuena yang menatap itu dari jauh tersenyum kecil. Lah sudah yakin bahwa Guyin tidak akan kalah melawan murid seperti itu karena dirinya juga mungkin akan kalah jika tidak berhati-hati di tangan sepupunya itu yang selalu berlatih dengan giat serta memaksakan dirinya agar diakui oleh seseorang.
Usahamu telah membuahkan hasil, adik kecil. Batin Gu Yuena. Ia bangga dengan kemenangan sepupunya itu. Sementara Huan Kai hanya tersenyum dan melirik sekilas ke arah Lin Yan untuk melihat responnya. Lin Yan yang menatap itu pun melebarkan sedikit matanya. Ia tahu bahwa Gu Yin akan menang walaupun mungkin itu adalah kemenangan yang mungkin dipaksakan. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Gu Yin hanya akan disudutkan dalam waktu singkat sebelum meraih kemenangan. Ufet. Gu Yin menghembuskan nafasnya lalu menyimpan pedangnya ke cincin ruang. Lapun perlahan berjalan keluar dari arena dengan anggun. Para pria menatapnya dengan panas karena sudah membuat Gu Yin menjadi target untuk dikejar. Gu Yin yang sudah keluar pun langsung menghampiri Lin Yan dan menatapnya dengan seksama di jarak hampir 1 meter. Semua murid pria di grup 8 menatap Lin Yan dengan tatapan kebencian karena seorang Dewi Salju kemungkinan akan diambil tepat di depan mata mereka. Lin Yan awalnya bingung kenapa Gu Yin menatapnya seperti itu. Tetapi ketika melihat mata wanita itu yang tampaknya berharap akan sesuatu, ia pun menghela nafas lelah. Lin Yan tidak mengatakan apapun dan hanya menepuk-nepuk kepala Gu Yin dengan lembut sambil tersenyum tulus. Jantung Gu Yin berdetak cepat karena tahu bahwa Lin Yan memujinya walaupun caranya berbeda. Dan menatap senyum Lin Yan, ia pun membatu karena terlena. Kemarilah. Aku akan mengobati lukamu. Lin Yan pun mengeluarkan beberapa benda yang tampak seperti cairan lengket di dalam sebuah wadah kecil. Gu Yin yang tersadar mengangguk kecil. Lin Yan membawa Gu Yin ke tempat duduk yang disediakan untuk para peserta menunggu. Giliran. Ia pun langsung merobek sedikit pakaian di dekat bahu Gu Yin dan mengoleskan benda lengket tersebut lalu menutupnya dengan sebuah kain putih yang digulung dengan rapi ke bahu Gu Yin. Para pria menatap Lin Yan dengan iri karena Lin Yan terlihat seperti pangeran yang sedang membantu kecantikan yang terluka. Selesai. Jika nanti kau bertemu dengan murid yang lebih kuat, jangan memaksakan diri. Lebih baik menyerah. Bukannya aku meremehkanmu tetapi lebih baik daripada terluka, ucap Lin Yan lagi. Dia khawatir padaku, teriak Gu Yin dalam hati. Baiklah. Gu Yin mengangguk kecil dengan rona merah di pipinya. Di tempat jauh, Gu Yuena yang menatap itu sedikit tercengang. Ternyata Lin Yan Bao itu bisa juga memperlakukan seorang wanita. Serunya dalam hati tidak percaya. Adegan romantis itu membuat semua pria di grup 8 marah karena Dewi Salju yang hendak mereka dekati telah diklaim oleh seorang bocah pendek. Semua murid pria yang menatap itu mengutuk Lin Yan agar menjadi babi 9 generasi. Pertandingan selanjutnya nomor 2 dan 4. Teriak tetua yang membuat Lin Yan berdiri dan berjalan perlahan ke arena. Hati-hati, Lin Yan. Bisik Gu Yin dengan suara seperti nyamuk karena masih berbunga-bunga oleh perlakuan Lin Yan dan juga karena rasa malunya. Lin Yan berhenti lalu berbalik. Ia mengangguk kecil dengan senyum tipis. Setelah itu, ia bergegas masuk ke dalam arena. Ketika Lin Yan tiba di depan lawannya, ia menatap seorang pria sebelumnya yang menang melawan wanita. Tidak ada yang berbicara sama sekali. Karena itu, tetua tersebut pun langsung memulai pertandingan. Di tempat murid yang menunggu giliran,
Terlihat saat ini beberapa murid pria yang mendekati Guyin karena Lin Yan sedang bertarung. "Hei Nona, siapa namamu? Apakah kau memiliki waktu setelah ini? Aku adalah Tuan Muda Klan. Kau terlihat seorang dewi. Apakah kau tertarik dengan?" Banyak pertanyaan yang dilontarkan ke arahnya yang membuat Guyin merasa risih. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab. Ia mengabaikan mereka semua dan fokus menatap pertandingan Lin Yan. Huan Kai dan Gu Yuena yang menatap itu juga terkejut karena Guyin langsung populer di kalangan murid pria. Salah satu murid pria tidak terima ketika Guyin mengabaikannya. "Dasar Jasterislang. Tidak pernah ada yang menolak tuan muda ini," batin murid tersebut. La pun melihat tokennya dan tersenyum sinis karena ia akan melawan Guyin selanjutnya. "Pemenangnya peserta nomor 4. Teriak tetua tersebut saat Lin Yan menghancurkan musuhnya ke arah lantai menggunakan teknik bertarung tangan kosong. Cukup sulit jika tidak menggunakan ki petir dan tombak, batin Lin Yan saat berjalan keluar dari arena. Hanya kultivator tingkat alam roh tahap ke-8 yang mampu memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, hampir tidak ada kultivator tingkat alam roh tahap ke-7 yang mampu melawan Lin Yan kecuali kultivator tersebut memiliki kemampuan bertarung melebihi 2 tahap di atasnya. Lin Yan pun datang ke tempat Guyin berada dan merasa heran bahwa kali ini wanita aneh itu langsung populer di kalangan pria seperti Gu Yuena. Karena Lin Yan menatapnya dengan aneh, Guyin menjadi gugup lalu menatap semua pria di sekitarnya dengan tatapan maut untuk mengusir mereka semua. Itu adalah isyarat bahwa seseorang yang memilikiku telah datang. Jangan lakukan sesuatu yang bisa membuat jadi salah paham. Jika Lin Yan mengetahui pemikiran Guyin, ia pasti tidak bisa berkata-kata karena ia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Para murid pria merasa canggung saat menatap mereka bergantian dengan tatapan membunuh. Semuanya minggir dan membiarkan Lin Yan mendekat. Mereka semua terus mengutuk Lin Yan dalam hati dan ingin mencekik Lin Yan hingga tewas. Lin Yan tetap memasang wajah seperti biasa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hal itu membuat Guyin sedikit cemberut tetapi tidak berbicara apapun. Pertandingan terus berlanjut. Lin Yan melihat semuanya dengan seksama untuk mempelajari cara bertarung mereka semua untuk memperkuat dirinya. Hal itu bisa menjadi pelajaran yang penting jika seseorang menyadarinya. Pertandingan selanjutnya. Peserta nomor 35 dan 39. "Berhati-hatilah," ucap Lin Yan. Guyin mengangguk dengan senyum lalu berjalan perlahan menuju arena. Lin Yan juga melihat musuh Guyin kali ini. Karena yang lemah telah tereliminasi setengah. Kali ini Guyin melawan pria dengan tingkat kultivasi alam roh tahap ke-6. Mata Lin Yan menyipit saat melihat aura hitam yang tandanya bahwa murid itu memiliki niat buruk kepada Guyin. Karena tahu bahwa hampir tidak mungkin Guyin untuk memenangkan pertarungan, ia pun berdiri dan menonton dari dekat. Chapter 135. Babak penyisihan 4. Lin Yan perlahan mendekat ke arena pertandingan. Ia merasakan bahwa pria itu akan berbuat sesuatu yang buruk kepada Guyin. Tentu saja ia tidak akan membiarkan seseorang yang ia kenal dan juga selalu bersikap baik kepadanya terluka. Pertarungan dimulai. Zep.
Murid tersebut pun langsung menerjang ke arah Gu Yin dan sebaliknya. Tring. Pertarungan kecepatan pun langsung berlangsung. Dari awal pun, Gu Yin sudah terlihat ditekan karena murid tersebut menggunakan kekuatan penuhnya. Srak, srak, srak. Dari waktu ke waktu, Gu Yin terus-menerus terkena tebasan dangkal. Namun tetap saja luka seperti itu akan menghambat pergerakan Gu Yin. Senyum kejam terlihat di wajah pemuda itu karena ia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mempermainkan Gu Yin. Ia juga melirik ke arah Lin Yan yang dekat dengan arena pertandingan yang membuatnya semakin bersemangat untuk membuat Lin Yan merasa putus asa. Lin Yan yang menatap itu tahu bahwa Gu Yin tidak akan bisa unggul walaupun hanya sebentar saja. Sebab, kemampuan bertarung murid tersebut bisa dikatakan sebagai jajaran teratas di tingkat kultivasi yang sama. Sraing. Murid tersebut pun langsung melewati Gu Yin sekali lagi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Terlihat saat ini bahwa di pedangnya, ki yang berbentuk tajam menyelimuti pedang. Itu adalah ki angin yang berasal dari klan kuat tertentu yang bisa dikatakan sebagai garis darah sama seperti Gu Yuena, Gu Yin dan Huan Kai. Gu Yin yang menerima tebasan di pinggangnya pun mengeluarkan lumayan banyak darah. Ia memasang wajah semakin gelap karena tahu bahwa ia bukan tandingan musuh. Ketika ia melihat Lin Yan yang dekat dengan arena, ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu melawan musuh kali ini. Dengan kecepatan tinggi, Gu Yin pun menggunakan tekniknya untuk membalas. Sraing. Gu Yin mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah dan bilah ki berwarna putih pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Terlihat di tempat yang dilewati oleh tebasan itu, jejak garis yang membeku terlihat tanda bahwa Gu Yin memang ahli menggunakan garis darah miliknya. Murid tersebut hanya menyeringai kejam. Salahkan dirimu karena menolak tuan muda ini. Sraing. Murid tersebut pun mengayunkan pedangnya sekuat tenaga dan menghancurkan teknik milik Gu Yin. Gu Yin, menyerahlah. Lin Yan pun membuka suara karena sudah tahu bahwa Gu Yin tidak akan mampu untuk melawan lagi. Mendengar kata-kata Lin Yan, Gu Yin pun hanya setuju sambil menggigit bibirnya. Akumi. Ketika Gu Yin ingin mengatakan menyerah, 3 serangan yang sangat ganas pun melesat dengan kecepatan tinggi. Tebasan itu berbentuk bulan sabit berwarna hijau dengan ruang lingkup yang lumayan besar. Tetua yang melihat itu pun mengerutkan keningnya karena tahu bahwa ketika Gu Yin ingin menyerah, murid tersebut langsung menyerangnya sekuat tenaga. Ia ingin bergerak tetapi terhenti saat seseorang sudah bergerak lebih dulu. Gu Yin yang melihat itu, melebarkan matanya. Wajahnya sedikit pucat saat ini karena tahu bahwa jika serangan itu mengenainya, ia akan terbelah menjadi beberapa bagian. Ketika ia mencoba menghindar, satu sosok pemuda yang tidak terlalu tinggi muncul di hadapannya. Blar. Percikan petir menyebar ke segala arah saat Lin Yan menggunakan ki petir hitam miliknya untuk menghancurkan semua serangan dengan cara melambaikan tangannya dengan cara sederhana. Lin Yan menatap ke arah murid tersebut dengan tatapan datar. Ia tidak mengerti mengapa seseorang mencoba untuk melukai Gu Yin sampai seperti itu. Kau. Murid tersebut melotot ke arah Lin Yan karena menghentikan serangannya. Hei tetua, apakah hal ini diperbolehkan? Dia membantu seseorang dalam pertandingan.
Dia harus dikualifikasi. Teriak murid tersebut dengan nada marah, tetapi di dalam hati ia merasa sangat senang. Lin Yan Guyin gugup ketika mendengar kata-kata murid tersebut. La tahu bahwa Lin Yan sangat ingin ikut kompetisi untuk mengukur kekuatannya. Jika Lin Yan dikualifikasi saat ini, ia tidak akan tahu bagaimana cara menghadapi Lin Yan lagi. Pecundang. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut Lin Yan sebelum tetua berbicara. Apa katamu? Apa kau tidak tahu siapa aku? Kau pasti mencari mati. Murid tersebut berkata dengan nada yang sangat marah karena dihina. Ia perlahan mendekat dan menyalurkan semua ki miliknya ke pedangnya untuk menghabisi Lin Yan di tempat. Ia tidak takut dengan konsekuensi yang ia terima karena ia adalah bagian dari klan tertentu yang menjadi sekutu Sekte Naga Langit. Ketika membunuh murid tidak bernama, pasti Sekte Naga Langit akan membuat keringanan untuknya. Tidak peduli siapa kau, begitu kau mendekat, kau akan menyesal. Balas Lin Yan acuh tak acuh. Sialan! Teriak murid tersebut dan langsung menerjang ke arah Lin Yan yang sudah berjarak hampir 5 meter darinya. Betapa merepotkan! Tetua tersebut mengeluh. Ketika ia ingin bergerak, ia membatu seketika di tempat karena apa yang ia lihat adalah sesuatu yang tidak ia harapkan. Krak! Suara patah yang sangat renyah terdengar jelas di tempat itu. Arregegegeh. Suara teriakan yang begitu kuat terdengar dan asalnya dari murid yang mencoba menyerang Lin Yan. Bagaimana mungkin? Murid itu gemetaran saat merasakan sakit di lengan kanannya. La tidak dapat mengikuti pergerakan Lin Yan sama sekali dan muncul dalam sekejap di sampingnya lalu memutar lengan kanannya secara paksa. Lan Yi tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, ancam murid tersebut. Oh, benarkah? Tanya Lin Yan balik dengan nada datar. Hentikan! Teriak tetua yang menjadi wasit karena merasakan niat membunuh dari Lin Yan. Ia pun langsung bergerak untuk menghentikan aksi Lin Yan yang akan membuatnya masuk dalam masalah juga. Bom! Lin Yan yang menangkap kepala murid tersebut langsung membenturnya ke permukaan lantai. Ia sangat ingin menghabisi murid itu tetapi ia menahannya karena tahu bahwa jika ia melakukan itu, tujuannya untuk mengikuti kompetisi tidak akan kesampaian. Kau! Apa yang kau lakukan? Teriak tetua tersebut saat tiba di depan murid yang tidak bergerak lagi setelah Lin Yan membentur kepalanya ke permukaan lantai arena. Dialah yang lebih dulu menyerang. Aku hanya membela diri. Balas Lin Yan acuh tak acuh. Jawaban Lin Yan membuat wajah tetua tersebut menjadi semakin gelap karena apa yang Lin Yan katakan memang benar. Siapapun di posisi Lin Yan tidak akan menunggu untuk ditebas. Itu adalah hal yang sangat wajar dilakukan. Dan melihat pergerakan pertama, murid tersebutlah yang bersalah. Semula, Guyin ingin menyerah tetapi dia langsung menyerang ketika lawan mengatakan ingin menyerah. Dan setelah itu, murid tersebut juga mencoba menyerang Lin Yan yang menghentikan serangannya yang sedari awal ingin dihentikan oleh tetua. Kau! Tetua itu hanya menggertakkan giginya sambil menatap murid yang telah kehilangan kesadaran akibat perbuatan Lin Yan. Aku akan mendiskusikan semua ini. Apakah kau akan didiskualifikasi atas apa yang kau lakukan? Bawa murid ini.
Perintah tetua kepada beberapa murid untuk membawa murid yang pingsan di tengah arena. Lin Yan tidak peduli sama sekali karena ia merasa bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Hanya melirik ke arah murid tersebut dan sudah memutuskan bahwa suatu hari nanti ia akan menghabisinya juga karena mendengar tentang perkataan murid tersebut bahwa dia berasal dari klan Yi. Sama seperti murid yang ia bunuh ketika pertama kali ikut pendaftaran masuk ke Sekte Naga Langit. Bersambung. Chapter 136. Babak penyisihan 5.